Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi semuanya, kita masih akan membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa sifat pada makhluk hidup itu diwariskan oleh parental atau orang tua kepada keturunannya. Lewat apa? Lewat materi genetik atau gen yang dibawa oleh sel gamet yang kemudian bersatu dalam proses fertilisasi untuk menghasilkan individu baru dengan sifat yang baru, yang mana sifat tersebut adalah perpaduan dari sifat kedua orang tuanya. Coba kamu perhatikan foto keluarga berikut ini. Apakah ada yang mengganjal di benakmu melihat foto ini? Ya, mungkin sebagian besar dari yang melihat foto ini akan bertanya-tanya, sebenarnya kedua anak yang ada di foto itu apakah anak dari wanita yang ada di foto atau justru bukan anaknya? Pertanyaan itu mungkin muncul karena perbedaan yang sangat kontras antara kedua anak dalam foto dengan sang ibu. Sang anak cenderung berkulit putih sementara ibunya memiliki kulit yang lebih gelap. Padahal ketika kita mempelajari tentang pewarisan sifat, maka kita bicara terkait peluang. Jika berbicara tentang peluang, maka kemungkinan-kemungkinan yang muncul itu bisa sangat bervariasi. Apakah sang anak itu akan memiliki kemiripan dengan sang ayah atau justru sang ibu atau justru perpaduan keduanya. Itulah mengapa dalam satu keluarga meskipun ayah dan ibunya sama, tetapi karena pewarisan sifat ini adalah peluang, maka sifat-sifat yang dimiliki oleh anak-anak dari ayah dan ibu tersebut tidak selalu sama. Ada kejadian di mana sang kakak berkulit putih, sang adik malah berkulit gelap. Yang seperti itu lumrah terjadi karena memang pewarisan sifat itu adalah peluang gitu ya. Jadi ketika kita bicara tentang peluang, maka hasilnya seperti apa itu tergantung daripada siapa yang lebih dominan, maka itu yang keluar sebagai sifat yang nampak atau fenotip. Pada kasus Catherine Howard dan Richard ini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, anak-anaknya itu cenderung memiliki sifat yang lebih mirip ke ayahnya karena gen sang ayah lebih dominan daripada gen sang ibu. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bahwa ibunya atau Catherine ini memiliki gen kulit putih yang memang sifatnya resesif. Gitu ya. Jadi memang perlu kita ketahui bahwa sifat yang muncul pada diri kita yang sekarang kita miliki dan yang tampak itu adalah sifat yang dominan dari orang tua kita. Misalnya orang tua kita memiliki rambut yang ayah kita lurus, ibu kita keriting, kemudian kita memiliki rambut yang lurus. Maka rambut lurus itu adalah sifat yang dominan. Itu ketika kita berambut lurus berarti sifat yang muncul pada diri kita adalah sifat yang dominannya, yaitu rambut lurus. Tapi karena ibu kita adalah rambutnya keriting, dalam diri kita punya gen
yang rambut keriting tapi sifatnya resesif atau lemah. Nah, seperti itu pula kemungkinan pada Catherine. Catherine ini memang memiliki kulit yang gelap, tetapi mungkin saja orang tuanya atau kakek neneknya gitu ya, atau mungkin buyutnya itu adalah orang yang berkulit putih gitu, sehingga Catherine ini mewarisi gen kulit putih, hanya saja sifatnya resesif. Nah, karena Catherine memiliki gen kulit putih, sehingga bisa jadi pada anak-anaknya ini gen Catherine yang diturunkan adalah gen resesifnya, sehingga bertemu dengan gen sang ayah yang kulit putih juga dominan sifatnya, sehingga anak-anaknya putih semua. Seperti itu ya, bisa dipahami? Nah, pada intinya yang namanya sifat atau karakteristik itu diturunkan atau diwariskan dari orang tua kepada filial atau anaknya. Gimana sih caranya? Caranya sebagaimana kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, itu dengan perkawinan atau persilangan ya. Yang mana nanti dalam persilangan tersebut terjadi fertilisasi atau menyatunya begitu ya, perpaduan antara gamet jantan dengan gamet betina, yang mana masing-masing gamet membawa gen masing-masing gitu ya, membawa sifat masing-masing, yang nantinya sifat-sifat itu akan diturunkan atau diwariskan ke cikal bakal anaknya. Nah, pewarisan sifat ini adalah bagian dari hukum Mendel. Nah, hukum Mendel teh apa? Hukum Mendel itu adalah hukum pewarisan sifat. Kenapa kok namanya hukum Mendel? Karena dicetuskan oleh seorang tokoh bernama Gregor Johann Mendel, yang kemudian beliau dijuluki sebagai Bapak Genetika karena merupakan orang pertama yang mencetuskan teori pewarisan sifat. Dalam pewarisan sifat, kita harus benar-benar memahami istilah-istilah penting berikut ini agar kita bisa mengikuti pembelajaran materi ini dengan baik dan benar ya. Apa saja istilah-istilahnya? Coba kalian perhatikan. Ada istilah parental atau biasa disingkat dengan P, itu artinya orang tua atau induk. Kemudian ada gamet, disingkat dengan G, itu artinya sel kelamin. Kemudian ada filial atau disingkat dengan F, itu artinya keturunan atau anak. Kemudian ada istilah genotip. Nah, genotip ini adalah gen penyusun sifat. Ya, secara keseluruhan informasi tentang sifat itu disebut dengan genotip, biasanya berupa huruf, kode huruf ya. Kemudian ada fenotip. Nah, fenotip ini apa? Fenotip ini adalah sifat-sifat yang tampak dan dapat diamati. Contohnya apa? Bentuk wajah, warna mata, warna kulit, itu kan bisa diamati ya, atau juga tingkah laku itu juga bisa diamati. Nah, itu adalah fenotip. Hukum pewarisan sifat itu ada dua. Ada hukum satu Mendel atau disebut juga hukum segregasi, yang mana berkaitan dengan persilangan monohibrid, dan ada hukum dua Mendel atau disebut juga hukum asortasi, yang mana berkaitan dengan persilangan dihibrid. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang hukum satu Mendel yang berkaitan dengan persilangan monohibrid. Apa sih persilangan monohibrid itu? Nah, dalam persilangan monohibrid ada beberapa poin penting yang harus kalian pahami dan ingat. Yang pertama, sifat yang diamati pada persilangan monohibrid hanya satu. Artinya, kita kalau misalnya melakukan persilangan monohibrid, maka kita hanya
cukup mengamati satu sifat beda saja. Contohnya, ketika kita mengamati bunga misalnya. Apanya nih yang mau diamati dari bunga itu? Bunga kan punya warna begitu ya. Berarti warnanya yang kita amati. Nah, sifat yang diamati warna. Satu saja, jangan warnanya diamati, kemudian aromanya diamati. Nah, itu kan lebih dari satu sifat kalau seperti itu ya. Jadi kalau persilangan monohibrid hanya satu sifat saja yang diamati. Oke, yang kedua. Pada saat pembentukan gamet, terjadi segregasi atau pemisahan alel. Nah, perlu kalian tahu dulu nih alel itu apa. Alel itu adalah pasangan gen. Yang namanya pasangan itu sejodoh gitu ya. Jadi biasanya gen itu dalam bentuk kode huruf gitu dan itu berpasangan. Nah, ketika pembentukan gamet pada persilangan monohibrid ini terjadi pemisahan alel. Pemisahan yang tadinya berpasangan itu dipisahkan. Jadi jomblo gitu ya. Yang tadinya punya pasangan cerai. Jadi masing-masing menyendiri. Nah, itu pembentukan gametnya itu seperti itu kurang lebih kalau dianalogikan ya. Yang ketiga, perbandingan fenotip atau sifat yang tampak dari filial kedua yang dihasilkan adalah 3:1. Nah, kita contohkan ya. Misalnya ada bunga berwarna merah dengan bunga berwarna putih. Ini mau kita silangkan. Sifat apa yang bisa diamati di sini? Yaitu warnanya ya. Warnanya ada yang merah, ada yang putih. Nah, kita tuliskan di sini parentalnya merah dan putih ya. Kemudian genotipnya adalah A besar untuk merah, A kecil untuk putih ya. Kemudian kita buat gametnya dari kedua parental tersebut. Ingat ya, dalam penentuan gametnya itu terjadi segregasi atau pemisahan alel. Jadi untuk parental pertama yang A besar, gametnya adalah A besar dan A besar. Kenapa? Tinggal dipisahkan saja. Kan awalnya A besar itu yang parental ke-1 yang berwarna merah itu kan berpasangan ya. Kemudian tinggal dipisahkan pasangan alel tersebut menjadi A besar dan A besar gitu ya. Kemudian untuk parental yang kedua, A kecil yang berwarna putih, gametnya sama caranya, tinggal kita pisahkan saja A kecil tersebut yang awalnya berpasangan, tinggal kita pisahkan menjadi A kecil dan A kecil. Seperti itu aja ya pembentukan gametnya, mudah ya. Nah, kalau sudah ada gametnya, kita silangkan antara gamet dari parental pertama dengan gamet dari parental kedua ya. Jadi kita pasangkan antara A besar yang pertama dengan A kecil pertama, A besar pertama dengan A kecil kedua, A besar kedua dengan A kecil pertama, A besar kedua dengan A kecil kedua, sehingga dihasilkanlah filial ke-1 yakni A besar A kecil, A besar A kecil, A besar A kecil, dan A besar A kecil yang kesemuanya adalah A besar A kecil. Ya, ini nanti sifatnya apa nih yang muncul? Warnanya gimana gitu. Nah, kita amati dulu. A besar A kecil. Nah, masih ingat gak huruf besar itu mewakili gen apa? Jadi kalau kita melihat ada huruf besar atau huruf kapital, itu mewakili gen dominan, sehingga sifatnya dominan. Sementara untuk huruf kecil itu mewakili gen resesif, sehingga sifatnya resesif. Maka pada persilangan ini, filial ke-1 yang dihasilkan akan memiliki sifat berwarna merah. Kenapa? Karena sifat yang dominan adalah yang ditunjukkan oleh huruf kapital. Dan huruf kapital tersebut mewakili
warna merah. Sehingga fenotip dari keturunan yang dihasilkan adalah merah. Kemudian apa yang akan terjadi apabila hasil persilangan pertama tadi ya atau filial ke-1 yang tadi telah kita peroleh, kita silangkan kembali dengan sesamanya. Antara A besar A kecil disilangkan lagi dengan A besar A kecil. Nanti akan menghasilkan keturunan yang seperti apa? Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk filial ke-1 disilangkan dengan sesamanya, kita tuliskan A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil. Parental ke-1-nya akan memiliki gamet A besar dan A kecil. Parental keduanya pun akan memiliki gamet A besar dan A kecil. Sehingga nanti gametnya tersebut akan disilangkan atau dipasangkan dengan gamet dari parental yang lain. Dan akan dihasilkan filial kedua adalah A besar A besar. A besar A kecil, A kecil A besar, dan A kecil A kecil. Ya, kalau kalian amati A besar itu adalah warna merah, A kecil itu adalah warna putih. Dan dari filial kedua itu kita bisa memperoleh hasil yang akan berwarna merah ada 3. Ya, A besar akan merah, A besar A kecil akan merah, A kecil A besar juga akan merah. Sementara yang berwarna putih hanya 1, yaitu A kecil dan A kecil. Sehingga fenotip atau sifat dari persilangan yang kedua ya akan menghasilkan rasio atau perbandingan sifat atau fenotip sebesar 3:1. Demikianlah pembelajaran kita hari ini terkait dengan persilangan monohibrid. Mudah-mudahan bisa kalian ikuti dengan baik dan dapat kalian pahami apa yang telah Ibu jelaskan. Sekian ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.